Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mahasiswaku, mahasiswa mata kuliah hukum adat, kita sudah sampai pada pembahasan tentang hukum agraria adat di bagian yang kedua. Nah, kali ini kita fokus mengenai agraria adat ini, kita fokus membahas tentang transaksi atas tanah adat. Jadi ketika status tanah itu jelas, misalnya tanahnya adalah tanah hiasan atau tanah ulayat. Tapi kalau yang jelas tanah ulayat tidak bisa diperjualbelikan. Kalau tanahnya misalnya tanahnya milik siapa, ada kepemilikan. Kalau hiasan kepemilikan pribadi. Nah, bisa juga di atas tanah milik pribadi ini terdapat hak-hak lain, misalnya ada hak pakai, ada hak sewa, atau kita nanti mengenal adanya transaksi hak atas tanah selain kepemilikannya. Misalnya di tanah hiasan ini muncul hak lain. Salah satunya kita akan belajar tentang ini, lembaga ini, gadai tanah. Gadai tanah. Ya, bahasan tentang agraria adat ini adalah bahasan materi yang ke-13. Nah, kita lihat di daftar isinya, daftar isi mata kuliah, kita roadmapnya ini, roadmapnya. Ini kelima, yuk. Nah, agraria adat adalah pertemuan yang ke-13. Agraria adat yang kedua di transaksi atas tanah adat. Yuk, next. Ya, misalnya ada transaksi mengenai transaksi atas tanah adat secara antropologis lazimnya terbagi menjadi dua. Ada yang transaksi secara sepihak dengan transaksi dua belah pihak. Sepihak misalnya apa? Waris atau hibah. Ini transaksi yang sepihak. Yang dua belah pihak apa? Jual beli atau sewa dan seterusnya. Ya, itu. Coba next. Kita lihat yang pertama, jual beli. Nah, jual beli atas tanah ada tiga hal. Ya, ini jual lepas, jual gadai, dan jual tahunan. Kalau jual lepas, ini mentransaksikan hak atas tanah secara keseluruhan. Berarti hak atas tanah secara keseluruhan ini beralih dari penjual ke pembeli. Relasi jual beli. Soal jual beli di sini yang beralih adalah tidak hanya pemanfaatan atas tanah, tapi juga kepemilikan. Yang beralih adalah kepemilikan.
Kepemilikan hak atas tanah. Kepemilikan hak atas tanah. Hak tanah. Nah, berbeda dengan yang pertama, yang kedua dan ketiga ini yang beralih bukan kepemilikannya, melainkan adalah pemanfaatannya. Yang kedua dan ketiga, jual gadai dan jual tahunan, ini yang beralih antara penjual dan pembeli. Antara penjual dan pembeli yang beralih adalah pemanfaatannya. Kalau yang pertama, jual lepas ini, yang beralih adalah kepemilikannya secara menyeluruh. Kalau saya menjual tanah, ya jual tanah. Kalau dulu sudah ada sertifikatnya, ya jual tanah, sertifikatnya. HM-nya berpindah, misalnya HM-nya berpindah. Nah, yang jual gadai dan jual tahunan ini status kepemilikannya masih tidak berubah. Misalnya tanah ini milik penjual, milik A misalnya, maka tanah yang dijual gadai ini tetap milik A sebagai penjual gadai. Namun pemanfaatannya telah beralih pada B. Meskipun status kepemilikannya adalah milik si A sama B ya. Meskipun status kepemilikannya milik A, tetapi pemanfaatannya adalah milik B. Jadi yang dijual adalah pemanfaatannya. Misalnya, kalau masyarakat agraris ketika menjual gadai, maka tanah tersebut, hak pemanfaatan atas tanah yang dijual gadai adalah milik B. Si A ya tidak bisa menanam padi di sawahnya sendiri misalnya, tapi yang berhak menanam padi di sawahnya adalah B, karena kemanfaatan atas tanah telah beralih pada A dan B. Ya, perbedaannya dengan jual gadai, jual tahunan ini sifatnya musiman, hanya selama 1 tahun musim tanam. Selama 1 musim tanam. Oleh karena itu orang Jawa sering memakai istilah adol oyotan, oyotan bayi. Ya, ini macam-macam transaksi, dua belah pihak yang jual beli. Sepihak sudah ya. Jual lepas, kita lihat transaksinya bersifat tunai atau kotan. Ya, perjanjian real dan bukan konsensual. Menyatunya antara penjualan dan penyerahan. Jadi serah terima tanah ini diserahkan sekaligus ketika pembayaran harga jual tanah telah dilakukan. Ya, meskipun demikian juga lazim menggunakan lembaga bernama pancel sebelum membeli tanah sebagai tanda jadi, maka pembeli memberikan down payment terlebih dahulu agar transaksinya bisa diserahkan. Transaksi tanahnya bisa diserahkan. Jual gadai tanah adat, ya. Lembaga ini tentu berbeda dengan lembaga gadai di kemudian hari. Di kemudian hari kita mengenal lembaga gadai.
Tapi gadai tanah adat dengan gadai modern, lembaga gadai modern ini tentu berbeda. Perbedaannya antara gadai adat dengan gadai modern bagaimana? Perbedaannya apa? Perbedaannya si pembeli gadai di lembaga gadai modern tidak memanfaatkan barang yang digadai. Sedangkan di gadai tanah adat, si pembeli gadai lah yang berhak memanfaatkan. Jadi ini poin pentingnya dimanfaatkan. Kurang jelas ya. Poin perbedaannya ada di pemanfaatan. Nah, kalau di gadai, lembaga pegadaian, instansi pegadaian tidak memanfaatkan. Misalnya yang digadai motor, maka pegadaian tidak memanfaatkan motor tersebut untuk untuk ngojek misalnya, ya tidak. Kalau di gadai adat yang dan ini fokus ke masalah tanah, ya di gadai tanah adat si pembeli gadai lah yang berhak memanfaatkan tanah tersebut. Nah, ini bedanya lembaga gadai adat dengan gadai modern. Kalau lembaga pegadaian kan modern. Ya, oleh karena itu ya saya mengilustrasikan ya ada persamaannya dan ada perbedaannya. Kalau persamaannya ya si penjual gadai tidak lagi memanfaatkan haknya itu. Beda lagi kalau yang digadai motor, yang digadaikan itu bukan motornya misalnya, yang digadaikan adalah sertifikatnya. Ya, ini lembaganya sudah mulai ya karena modernisasi, transaksinya sudah mulai beragam dan berbeda dari keluar dari pakem asalnya. Nah, pakem asalnya yaitu kalau jual si penjual gadai tidak lagi berhak memanfaatkan barang yang digadaikannya. Nah, ini pokok bahasan yang menarik terkait dengan jual gadai terkait dengan tanah. Ya, ini hak antara penjual dan pembeli. Si pembeli gadai berhak memanfaatkan atas hak milik terhadap tanahnya. Ia berhak menanam, nanduri sampai panen, bahkan sampai bertahun-tahun sebelum si penjual gadai mampu menebus gadai tanah tersebut. Jadi antara penjual dan pembeli, ketika tanah digadaikan pada pembeli, penjual pembelinya ini A dan B, bukan tambah ya, A dan B, A penjual, B pembeli gadai. Nah, hak pemanfaatan atas tanah ditanam diolah bertahun-tahun ini adalah hak B. Ia berhak menanam tanah semaunya sendiri. Ya, seakan-akan tanah ini miliknya, meskipun statusnya tetap milik A. Menjual gadai sebidang tanah, statusnya milik A, tetapi pemanfaatannya milik B. Dengan memberikan si B memberikan uang gadai. Ini uang gadai. Ya, diberikan uang gadai. Nah, kemudian apa? Pemanfaatan tanah tersebut tidak dapat dikembalikan kepada A
selama A belum mampu mengembalikan, belum mampu menebus harga uang gadainya. Itu secara antropologis ada tanah gadai yang berlaku seperti itu. Ya, kalau Anda orang desa tentu insya Allah mengenal lembaga ini, lembaga gadai tanah adat. Nah, yang orang desa yang umumnya agraris ya, di sawah, pada umumnya sawah ini. Ketika sawah dijual gadaikan, maka si penjual gadailah ya, si pembeli gadailah yang boleh memanfaatkan atas tanah. Si penjual gadai yang tidak lagi bisa memanfaatkan selama ia tidak mampu menebus harga gadainya. Ya, meskipun ya ini seperti utang, tetapi ini bukan utang. Bukan perjanjian utang dengan jaminan tanah seperti kredit. Ini lembaga gadai tanah ini berbeda dengan lembaga lembaga kredit dengan jaminan tanah. Kalau sekarang kan umumnya kredit dengan jaminan tanah. Ya, lembaga gadai tanah adat ini berbeda dan asalnya demikian. Ya, kalau lembaga kredit ini kan lembaga modern, yang sudah melakukan modifikasi perjanjian. Kemudian yang bisa dilakukan pembeli gadai apa? Si pembeli gadai ketika memanfaatkan tanah itu, selain bisa memanfaatkan tanah yang dibeli gadai, yang telah ia belikan secara gadai, ia bisa mengoper gadaikan atau menggadaikan kembali. Di gara-gara yang memanfaatkan, misalnya A menjual gadai pada B. B bisa menjual gadai pada C. Tapi ingat yang dijual apa? Yang dijual atas tanah ini apa? Pemanfaatannya. Ya. Nah, menariknya lagi, lembaga ini jual gadai, hak gadai tanah ini bisa diwariskan. Bisa diwariskan turun-temurun. Si penjual gadai bisa mewariskan hak menebus tanahnya pada ahli warisnya. Demikian juga si pembeli gadai bisa mewariskan pemanfaatan tanahnya pada anak cucunya. Ya, selain bisa mengoperkan gadai, ini si penjual gadai bisa menggadaikan kembali, atau istilah lainnya adalah menganak gadaikan. Next. Oke, silahkan Anda baca sendiri. Itu intinya ya. Ya, ini PAN itu lembaga kredit pada zaman kolonial. Nah, kalau sekarang ya lembaga kredit mengambil akar kelembagaannya ada di PAN ini. Ya, tapi intinya lembaga PAN ini atau kredit sekarang juga sama, adalah bukan perjanjian utama, melainkan merupakan perjanjian aksesorir atau perjanjian tambahan.
PAN ini, nah lembaga PAN ini terkait dengan apa sih? Terkait dengan jaminannya. PAN ini lembaga jaminan tanah. Nah, perjanjian utamanya apa? Perjanjian utamanya adalah perjanjian kredit. Jadi ada perjanjian utama, ada perjanjian aksoir atau tambahan. Nah, ini yang utama, PAN-nya yang aksesoris atau tambahan. Nah, penerima PAN tidak memiliki hak untuk memakai, memungut hasil dan menyewakan. Sedangkan di pembeli gadai itu yang diincar, bahkan hak untuk memanfaatkan dan memetik hasil dari benda yang digadaikan. Nah, PAN jaminan tanah modern sebagai aksesoris atas perjanjian kredit ini ada batasan waktunya dan ada batasan waktu untuk mengangsurnya juga. Semuanya ada batasan waktu. Nah, lain dengan jual gadai. Nah, ini yang mungkin dipandang sebagai lembaga yang mencekik masyarakat ya. Ini lembaga adat yang dianggap mencekik kesejahteraan masyarakat adat. Ya, ini tidak ada batasan waktu. Jadi selama si tanah tersebut dijual gadai pada si B, maka selamanya pemanfaatan tanah adalah milik B. Bahkan tidak hanya ketika B meninggal, hak memanfaatkan ini diwariskan pada anak cucunya. Jadi seakan-akan si A ini telah kehilangan tanah yang dijualnya. Ya, meskipun statusnya yang dijual itu adalah pemanfaatannya saja, bukan statusnya. Tapi karena jual gadai ini tidak mengenal batasan waktu, maka selamanya si A tidak lagi mendapatkan pundi-pundi penghasilan dari tanah miliknya. Tapi penghasilan atas tanah miliknya ini menjadi milik B. Nah, ini akhirnya kesejahteraan si A juga relatif tidak bisa ya semaju si B yang memanfaatkan tanah miliknya. Next. Ya, persamaannya ini silahkan Anda lihat sendiri ya. Ya. Nah, kemudian lembaga transaksi adat ini terutama jual gadai ya, yang mungkin secara akademisi pertanahan ini dianggap sebagai apa pemiskinan secara struktural adat. Oleh karena itu lembaga jual gadai diatur kembali dalam UPA hingga dihilangkan unsur pemiskinan strukturalnya. Yuk, come on. Ya, ini reformasi ini ada di Undang-Undang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Akhirnya undang-undang ini lazim disebut sebagai Undang-Undang Land Reform atau Reforma Agraria. Nah, karena mengatur kembali, diantaranya mengatur kembali tentang lembaga jual gadai adat ini, yang tadinya tidak ada batasan waktu. Kemudian setelah diatur dalam UPA, lembaga gadai tanah ini
dibatasi waktunya selama 7 tahun saja. Nah ini, jadi pemiskinan struktural ini berusaha dipangkas oleh undang-undang di Undang-Undang Reforma Agraria. Nah ini bukan bukan UPA ya, Undang-Undang Reforma Agraria. UPA-nya salah. Undang-Undang Reforma Agraria. Nah, di pasal 7-nya bagaimana? Di pasal 7 pembatas waktunya selama 7 tahun. Jadi setelah 7 tahun si B memanfaatkan atas tanah, maka pemanfaatan tanah dikembalikan pada si A setelah 7 tahun. Ini reforma agraria di Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960. Ya, pengundangannya hampir bersamaan dengan UPA. Kalau UPA nomor 5 tahun 1960. Ya, ya. Setelah 7 tahun ini yang perlu digarisbawahi ya, si A tidak perlu menebus uang tanah yang digadaikannya. Ya, ya. Kalau selama kurun waktu tersebut ia bisa menebusnya, maka dilakukan penghitungan secara matematis dengan rumusan seperti ini. Jumlah uang tebusannya berapa? Diperhitungkan dengan menggunakan batasan waktu 7 tahun. Jadi 7 plus setengah dikurangi waktu gadai dikalikan uang gadai. Maka kemudian dibagi 7 untuk menunjukkan waktu gadai, batasan waktu gadainya. Ini waktu gadai real, yang bawah adalah waktu gadai batasan waktunya. Nah, dari perhitungan ini akan diperoleh jumlah uang tebusan gadai. Yuk. Ya, ini soal tanah silahkan sebagai contoh saja. Jumlah uang gadainya berapa? Ini diperhitungkan dengan uang tebusannya. Dia tidak lagi membayar uang uang jual gadainya, tapi uang tebusannya. Kalau tadinya uang tebusan sama dengan uang jual gadainya, dengan berlakunya undang-undang ini jumlah uang tebusannya bisa dikurangi jumlahnya. Ya, kemudian untuk memodifikasi supaya ini berkeadilan, kan dari waktu ke waktu, masa ke masa dimungkinkan mata uang ini mengalami devaluasi. Uang 5.000 di tahun 1970 tentu berbeda dengan uang 5.000 pada zaman sekarang. Kalau zaman sekarang uang 5.000 tidak cukup untuk makan bakso. Nah, kalau uang 5.000 zaman dahulu, wah, bisa membeli gerobak baksonya.
bahkan turah-turah. Ya, let's go, come on. Ini ilustrasi saja. Ya, ini juga berdasarkan pembuatan jumlah tebusan dengan mempertimbangkan devaluasi ini dilegitimasi di jurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1957. Ya, next, jual tahunan. Ini penjualan pemanfaatan tanah selama satu musim tanam. Ya, penjual tahunan bagaimana? Ngolah jelas. Ayo, let's go, come on. Menanam memberi hasilnya. Enggak sama intinya dengan jual gadai tanah. Transaksi lain apa selain 3 hari itu? Ya, let's go. Bagi hasil tanam, kita mengenal istilah maru atau mertelu. Ini istilah bagi hasil tanam antara si pemilik tanah dengan si pengelola tanah. Kemudian sewa, transaksi pinjam uang. Ya, zaman dulu sudah mulai dikenal kredit dengan tanggungan tanah seperti lembaga kredit dengan PAN, hati numpang. Transaksi bagi hasil tanam, maru mertelu. Ya, enggak, sedangkan Anda baca ya. Ya, kalau Anda orang desa, lembaga ini sudah familiar di kalangan masyarakat desa. Yang tradisi adatnya ya relatif masih diwariskan dari generasi ke generasi. Yuk, sewa. Ya, sampai sekarang ya lembaga ini masih dan relatif tidak punya berbeda karena lembaga transaksi seperti ini ya adalah transaksi yang baku ya. Zaman dahulu sampai sekarang lembaganya masih sama. Itu aja. Ada pertanyaan, silahkan berikan komen Anda di komentar channel YouTube yang saya sharekan. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Thank you.